Satu, saya mohon maaf karena sekali lagi kacamata saya udah tidak tahu lagi yang keberapa, udah hilang bagaimana. Jadi untuk gaya baca saya di Bimar ini kembali akan gangguan. Jadi di sini tapi kita tidak tidak dibatasi oleh hal itu, kita sama-sama. Ya, Bapak sudah siap. Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Ya, Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 10. Ya. Kita baca bersama-sama jemaat Tuhan. Apa mengurangi rasa hormat, kita sama-sama berdiri. Kita baca. Di situ judulnya adalah hanya satu Injil. 2, 3 ya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia, seperti yang telah kami katakan dahulu. Sekarang katakan sekali lagi, kalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi, bagaimanakah sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah cobaan berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Terpujilah nama Tuhan, berbahagia mendengarkan serta melakukan kehidupan sehari-hari. Silakan jemaat Tuhan duduk kembali. Di sini sebuah kehidupan yang terjadi di jemaat Galatia. Galatia ini kalau kita lihat salah satu jemaatnya yang bertumbuh adalah orang-orang Yahudi di perantauan, tepatnya di daerah Yunani. Dikatakan di situ kehidupan mereka yang terus diberi motivasi, diberi peringatan, tetapi tetap tinggal di dalam pelanggaran, kesalahan, dan kesesatan. Nah, kalau dilihat daripada gambaran surat ini, dikatakan bahwa surat Galatia ini ada juga orang-orang yang ingin, ya, kalau Rasul Paulus melayani punya tujuan untuk meluruskan bagaimana kebenaran Injil itu sendiri, tetapi ternyata ada pihak-pihak guru-guru atau rahib-rahib tertentu orang Yahudi yang ingin memutarbalikkan apa itu Injil. Tentunya kita belajar hari ini adalah teguh dalam kebenaran. Itu tema kita, teguh di dalam kebenaran. Nah, kenapa saya membawakan firman Tuhan ini? Kita lihat banyak sekali orang yang sudah mulai terombang-ambing berbagai pengajaran tentang belajar bagaimana menghadapi hidup ketika kita memiliki iman yang telah terarah kepada Kristus. Nah, oleh sebab itu di sini banyak sekali kehidupan yang pada saat ini orang percaya, bukan orang dunia. Banyak kehidupan sekarang ya, Rafael, orang-orang percaya, bukan orang dunia, orang percaya yang tadinya percaya kepada Kristus, akhirnya dia meninggalkan Kristus, iman percayanya. Ya, tentunya meninggalkan itu banyak alasan. Dan kita lihat tadi pagi juga saya komunikasi sama Pak Wong, ya ada dua derita, imannya bertumbuh, ada yang bahagia terus, akhirnya meninggalkan iman percayanya. Hal ini hubungan timbal balik, kenapa ini bisa terjadi? Ya ini alasannya. Dan kita tahu, kita jemaat Tuhan, kita punya kembali berapa hari lagi kita akan Jumat Agung. Ada 19 hari lagi kita memperingati perayaan Jumat Agung. Sementara hari Paskah ada 21 hari lagi. Jadi tema daripada teguh dalam kebenaran ini kita lihat ada mulai munculnya pengajaran-pengajaran penyesatan yang sudah mulai giat, yang antusias, supaya orang-orang percaya semakin meninggalkan ketaatannya kepada imannya. Oleh sebab itu Rasul Paulus kembali mengingatkan kita, ya, agar kehidupan kita harus tetap setia dan jangan berbalik dan meninggalkan Tuhan. Yang kedua, tidak teguh, ya, tidak teguh di dalam kebenaran karena kita lihat banyak tradisi-tradisi seperti tadi, kebudayaan-kebudayaan yang akhirnya disibukkan dengan apa yang harus dilakukan. Tidak lagi menjadi pelaku firman Tuhan, tetapi menjadi pelaku-pelaku perkara-perkara dunia. Tidak lagi mengembangkan iman percayanya, tetapi sibuk dengan budaya gadgetnya, sibuk budaya dengan komunitasnya. Komunitas sekarang lebih kelihatan nyentrik daripada pertumbuhan kelompok tumbuh bersama. Saya mengamati ini dari gereja kita sendiri. Salah satu apa?
apa Pak Pendeta, koordinator pemuda, ketika ada satu kalimat pesan, responnya sangat lambat sekali. Saya juga mengalami kesedihan seperti ini. Kenapa budaya ketika kita kembali menguatkan satu sama lain, kita agak kurang respon. Ini menunjukkan kesehatan rohani kita sedang mengalami apa? Gangguan kesehatan secara spiritual. Jadi diri kita ini ada bagian-bagian yang harus kita sehatkan kembali. Salah satu adalah spiritual kita, pengenalan perjumpaan kita dengan Tuhan kembali dipulihkan. Kalau tidak, maka apa terjadi? Dunia akan mengambil alih hidup kita sehingga tidak lagi fokus kepada Allah. Yang ketiga, Rasul Paulus menginginkan lewat suratnya ini bahwa keselamatan itu hanya satu-satunya. Injil adalah kekuatan daripada Allah. Kita coba sama-sama buka di dalam Galatia pasal 1. Galatia pasal 1. Apa sih arti Injil? Galatia pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Ini salah satu teguran ya Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Ini sebenarnya dari semua jemaat-jemaat, ada yang di Galatia, ada yang di Efesus, ada yang di Roma. Tetapi Rasul Paulus sangat tegas sekali kepada jemaat yang ada di Galatia. Karena apa? Nah ini dia, kembali penegasan Rasul Paulus ya. Kita baca sama-sama jemaat Tuhan, 2, 3 ya. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Nah, di sini Rasul Paulus mengingatkan adalah bagaimana kita supaya taat kepada kebenaran. Kita tahu berpegang teguh terhadap Injil. Sama-sama katakan berpegang teguh terhadap Injil. Berpegang teguh terhadap Injil. Kenapa? Karena kita tahu Injil itu adalah kekuatan Allah. Kita buka di dalam Roma pasal 1 ayat 16. Ini penting sekali kita tahu. Jadi kita bukan hanya punya Alkitab, perjalanan baru di rumah. Ya, kita tahu Injil itu adalah kekuatan Allah. Ya, Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Kita baca sama-sama Bapak Ibu jemaat Tuhan, 2, 3 ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Indonesia terkenal dengan slogan apa? Jemaat Tuhan? Kota Jakarta atau Jawa Barat terkenal dengan teguh beriman. Itu slogan itu mengingatkan pentingnya kita hidup berteguh di dalam iman. Jawa Barat demikian juga, diri kita juga. Ternyata Indonesia ini sudah mengultimatum warganya, hidupnya harus teguh beriman. Ini sesuai nggak dengan firman Tuhan? Sangat sesuai sekali. Tetapi tubuh beriman yang seperti apa? Karena iman ini kalau kita lihat, kalau kita tidak pelihara, maka iman itu tidak akan menumbuhkan kita di dalam proses kehidupan kita. Apa arti iman itu sendiri? Iman itu percaya, menjadi taat, mengikuti perintah daripada Allah itu sendiri. Di mana jemaat Galatia pada saat itu, ketika hidup dalam berproses, dikatakan di sini banyak mereka di ayat yang pertama kita lihat. Jadi di dalam tema teguh beriman ini, saya mengangkat ada 2 hal yang harus kita lakukan agar kita teguh dalam beriman. Yang pertama adalah jangan sesat. Yang pertama jangan sesat. Gampang orang meninggalkan imannya karena apa jemaat Tuhan? Karena sesat. Saya bersyukur ketika kegiatan pembinaan iman di pekan-pekan bulan puasa ini, karena kita juga berpuasa ya. Ini sebenarnya pekan puasa kita untuk menghadapi Jumat Agung dan Paskah. Ya, saya mengajak anak saya juga berpuasa. Puasanya gimana Pak? Puasa itu apa Pak? Puasa itu tunduk kepada Allah, dan kita meninggalkan perkara-perkara yang hanya terikat oleh perkara dunia. Jadi situ anak-anak saya suruh untuk membaca firman Tuhan. Setiap hari saya berikan status di WA saya. Saya berikan informasi pada orang tua. Ingatkan anak-anak ini supaya mereka selalu membaca firman Tuhan, membaca Injil supaya tidak sesat. Dan inilah yang saya pelajari dari Rasul Paulus, betapa pentingnya kita meregenerasikan Injil itu terus kepada anak-anak kita. Amin Grace. Amin Grace. Amin.
Tapinya selalu ingatin. Baca firman Tuhan, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau enggak, anak kita akan jadi bayi rohani. Sampai tua pun kita akan menjadi bayi rohani, jemaat Tuhan. Inilah kekacauan terjadi di jemaat Galatia. Mereka tadinya antusias dengan ajaran Rasul Paulus. Bagaimana mereka tidak ditawan lagi oleh kebiasaan budaya-budaya Yudaisme. Budaya Yudaisme pada saat itu yang paling tenar adalah apa, jemaat Tuhan? Adalah mereka bersunat. Sibuk dengan kebudayaan adat seperti yang dikatakan Ibu Gembala tadi. Akhirnya apa? Saling melukai, mengkhianati, mencederai. Akhirnya apa? Muncullah kata-kata kompromi terhadap hujatan, kompromi terhadap satu sama lain, saling menyakiti. Akhirnya apa? Apakah mempermuliakan nama Tuhan? Tidak. Dan akhirnya Injil yang menjadi kekuatan terabaikan, padahal kita orang percaya. Di saat kita mulai mengalami kelemahan dalam titik terendah kita, justru di situ gambaran firman Injil yang menjadi kekuatan. Bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang Yunani. Artinya apa? Orang Yahudi pada saat itu yang cerdas, yang pintar, hingga pada saat ini kita lihat bagaimana orang Israel dapat menaklukkan, bahkan menguasai Amerika, bisa bekerja sama. Ya, ini mungkin berbicara tentang politik, tetapi ini bukan masalah tentang, kita melihat dari dalam Alkitab. Orang-orang Yahudi, Yudaisme, Israel itu memang orang yang cerdas. Orang Yehuda itu orang-orang yang keren sekali dalam peperangan. Mereka luar biasa sekali. Doktrin-doktrin pengajaran mereka, budaya mereka dari kecil. Mereka sudah baca Talmud. Setiap hari mereka merenungkan siang dan malam. Dibikin dipasang pintu, di tiang-tiang rumah. Semua nama-nama Tuhan kemuliaan itu yang mereka lakukan untuk tetap memprogreskan setiap anak-anak mereka hidup dalam pengajaran firman Tuhan siang dan malam, supaya mereka nggak sesat. Jadi setiap zamannya itu ada aturannya. Setiap angkatan itu ada apa, jemaat Tuhan? Ada cara etika moral yang berlaku di dalamnya. Jadi kalau kita lihat di sini, supaya teguh dalam kebenaran, bukan kita mengangkat moralnya, bukan kita mengangkat kebaikannya, bukan kita mengangkat seberapa yang kita punya lalu kita pamerkan kemana-mana. Bukan itu moral yang kita harus tunjukkan. Bukan saya baik memberikan persembahan berapa banyak kita menginfak, bagaimana kita persembahan, bagaimana kita memberikan menolong orang-orang miskin. Bukan itu pada dasarnya. Orang bisa melakukan, tetapi intinya bukan karena berbasis kepada Kristus, tetapi melakukan budaya-budaya itu supaya mereka pamer, sombong dirinya sendiri. Oleh sebab itu saya bersyukur buat jemaat di GBIN ini, kita melakukan setiap apa itu berdasarkan apa yang Tuhan inginkan. Bukan karena apa gembala hanya harapkan, bukan hanya Bapak Pendeta dan majelis harapkan, dan juga jemaat inginkan masing-masing. Terus terang aja, kalau kita berharap untuk menginginkan keinginan kita masing-masing, hancurlah dunia ini. Kita lihat ada pertempuran, maunya Iran apa, maunya Amerika apa, maunya negara-negara Rusia dan Cina itu apa. Pasti kalau tidak ada yang menangani, pasti akan terjadi kekacauan. Tapi kita dengan adanya Roh Kudus, pengajaran supaya tidak sesat, kita kembali kepada Injil. Injil adalah apa? Kekuatan Allah. Oleh sebab itu berita Injil kita lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 15. Posisi Kejadian pasal 3 ayat 15. Ini adalah karya Injil yang akan tersampaikan buat seluruh dunia. Jadi Injil itu bukan pengorbanan Kristus ditambah dengan aturan-aturan moral akhirnya diselamatkan. No, Tuhan gak butuh uang kita. Tuhan gak butuh ibaratnya kebaikan jasa kita. Yang Tuhan butuh adalah hati kita yang terlepas pada Kristus. Bagaimana janji telah menjadi manusia. Ayat 15-16. Itulah Injil, awal Injil induk. Kalau kita belajar di pembelajaran di kampus atau di kelas dulu ya, ini selalu diingatkan. 2-3 ya, kita baca 15-16. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, supaya susah payahmu waktu mengandung akan dibuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berirai kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Ini adalah bagaimana nanti kehadiran Kristus, kedatangan Kristus dari seorang wanita yang namanya Maria. Ini adalah Injil. Dan kelahiran Kristus sampai kenaikan. Bahkan kita menantikan apa, jemaat Tuhan pada saat ini? Menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali.
yang akan dinanti-nantikan orang Israel juga sebagai Mesias, sebagai raja di atas segala raja. Ini yang kita harus camkan. Kita ingatkan, ingat ya nak, nanti Yesus akan datang kembali. Bukan hanya Yesus lahir Natal doang yang kita ingati, kita dandani dengan baju yang bagus. Sebentar lagi kita harus mengingatkan kepada anak kita apa? Salah satu perjalanan Injil yang kedua adalah tentang apa? Tentang bagaimana dia disalibkan. Bagaimana nanti dia pasca setelah kebangkitan. Bagaimana nanti di akhir zaman. Kita harus selalu ingatkan. Pagi-pagi mungkin Rafli menyaksikan ya tadi ya, sama Pak Wong tadi ya. Saya katakan, Pak, kira-kira Injil pada saat ini batas mana tentang menunjukkan tanda-tanda akhir zaman? Ya Pak, sudah banyak terjadi perubahan di belahan dunia kata seperti itu. Contohnya, di belahan dunia sana menjadi kepercayaan kepada sini. Di dunia sini yang sudah mengenal Kristus meninggalkan imannya. Terjadi gonjang-ganjing bagaimana iman yang harus dipegang. Krisis kepercayaan. Jakarta teguh beriman. GBIN harus teguh beriman. Jangan pindah-pindah ke sana kemari. Ya, ke sana kemari, ke sana kemari. Kita tetap di sini, tetap setia. Amin. Dimanapun kita berada tetap setia, amin. Kita harus tetap dalam satu kebenaran, yaitu tentang Injil. Nah itu dia, kembali kepada firman Tuhan di Galatia pasal 1 ayat 6. Dikatakan di situ, di Galatia pasal 1 ayat 6, yang tadi ya dikatakan bahwa yang pertama adalah dikatakan di situ jangan sesat. Jadi kalau kita lihat ayat 6 sampai 8 itu, orang yang sesat itu dampak ayah harus tahu, anak-anak kita yang di sekolah, yang di rumah, dimanapun. Bahkan kita sebagai orang tua, bahkan diri kita sebagai hamba Tuhan, dampak kesesatan itu apa jemaat Tuhan? Turun. Apa? Jemaat Tuhan siapa tahu? Turun. Ya, Galatia pasal 1 ayat 6. Ya apa? JC Rafael, dampak daripada kesesatan apa? Menjadi apa? Nah, berarti kita di sini hati-hati kita ya. Kita harus ketika kita dalam satu pembelajaran akan kesesatan, kita tidak belajar, kita jadi sesat. Ya, dikatakan apa di situ, Prabli? Enggak terus 8. Apa? Tetapi sekalipun kami akan seorang malaikat dari sorga yang memberikan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami berikan kepadamu, terkutuklah dia. Ya, apa jemaat Tuhan? Terkutuklah orang-orang yang tidak tetap di dalam kebenaran atau sesat. Katakan kiri kanan kita, jangan sesat akan terkutuk. 2, 3 ya. Jangan sesat akan terkutuk. Itu hukumnya. Ketika kita dalam kesesatan, kita akan terkutuk. Ya. Yesus mati karena dosa kita, maka dia menanggung kutuk kita. Kutuk itu apa sih kutuk? Kalau kita kutuk, ada kehidupan yang paling sulit di dalam kesulitan. Gak dianggap, teraniaya selama-lamanya dan tersiksa seumur hidup. Makanya ketika orang melihat hidupnya gak berubah nasib, kenapa hidup saya terkutuk? Belanja sama suami mintanya susah, beli di pasar harganya mahal, ternyata dunia terkutuk Tuhan. Ya memang keadaannya udah susah. Terkutuklah dikatakan apa? Ular yang akan berjalan dengan apa jemaat Tuhan? Dengan perutnya. Dikatakan ibu-ibu yang susah melahirkan karena apa? Karena kutuk tadi bekerja. Karena ketidakketaatan tadi bekerja. Suami-suami bagaimana? Susah mencari nafkah. Udah nyari nafkah juga kadang-kadang gak dihargai. Tolong Tuhan. Banyak sekali. Ya, ini teguran buat bapak-bapak juga. Bagaimana menghormati hasil keringat kita itu. Saya lihat di TikTok, antara percaya nggak percaya mungkin, silakan untuk berkomentar. Kan di belakang seperti ini. Kelihatan ketika seorang bapak-bapak makan, kelihatan wajahnya kita sedih katanya. Katanya wajah seorang laki-laki ketika makan sedih. Ketika berada di luar katanya. Mungkin terlihat istrinya kali ya di rumah. Kok istri saya makan apa gitu? Kalau iya gitu ya kan. Tapi kalau bahagia perlu dicurigai itu suaminya. Pikirin suaminya nggak, istrinya nggak dia ketika dia makan di luar. Biasa bapak-bapak suka makan di luar, siapa angkat tangan? Apakah berbahagia ketika makan di luar? Biasanya ada bapak-bapak kalau dia makan di luar, ingat ada istri yang apa? Udah juga bungkus gitu ya kan. Itu berarti mengingat orangnya. Kenapa sedih? Karena dikatakan bahwa dia selalu apa? Dia harus berjuang untuk memenuhi nafkah keluarganya. Sedih banget gitu ya. Kalau ibaratnya nggak dihargai apa yang saya cari Tuhan.
Alangkah sedihnya hati saya bangun pagi, pulang malam segala macam. Ini contoh salah satu. Atau suami istri bekerja, anaknya tidak taat apa yang dengar orang tuanya, sedih juga. Siang malam akhirnya makanya ibu suka bawel, maaf ya buat ibu suka marah karena apa? Karena nggak dihargai tenaganya. Setiap hari siang malam pagi sore di dapur terus, tapi tidak ada pujian. Saya akan murka, dapur akan saya hapuskan dari rumah ini. Wah kacau gitu ya. Apa dimaksud tidak enak? Ini pengalaman saya kemarin jemaat Tuhan. Kalau istri saya sudah masak tempe lalu dipotong dadu-dadu, aduh Tuhan, ini makanan apa Tuhan? Saya nggak, dari dulu memang nggak, saya di usia yang sekarang 52, jalan 53, selera makan Pak Pendeta udah mulai kurang. Jadi saya baru tak kenapa Bapak Gembala selalu menginginkan cita rasa yang baru. Karena kalau itu lagi hidangannya, saya lihat ini makan apa tidak, kayaknya lebih baik saya tidak makan dan berpuasa daripada lihat makanan ini. Saya lebih diberkati daripada saya diem aja. Udah makan aja, enggak saya enggak makan. Nanti kok kayak gini enggak makan, karena memang udah kehilangan rasa, udah umur kayak gini. Saya bikin permintaan kayaknya menyulitkan. Masaklah seperti ini, siapkanlah seperti ini. Ternyata zaman dulu raja-raja kenapa mau dilayani? Akhirnya istri anak saya bilang kayak gini. Istri siapa? Anak saya ya. Dia bilang kayak gini. Kau udah seperti Firaun kan? Menyediakan selalu apa yang diminta selalu ada, selalu yang menyenangkan dan mengenakan. Karena mereka sudah merasa sudah menyediakan dana. Saya harus kembali kepada firman Tuhan. Hari ini saya ditegur sama firman Tuhan. Jangan merendahkan segala sesuatu yang sudah orang usahakan. Harus dihormati. Dihormati, dihargai sama. Ya, artinya ada ucapan syukur di dalamnya. Ini jemaat Tuhan, aplikasi dalam kehidupan kita dalam firman Tuhan ini. Jangan sesat. Orang yang pernah bersyukur kira-kira sesat nggak, Bung? Enggak. Pak ini coba konsentrasi lagi, konsentrasi. Orang nggak termasuk orang nggak pernah bersyukur sesat ya? Ya sesat. Makanya bersyukur. Tadi aja kemarin minggu lalu saya diajak ke rumah yang harganya enak aja, bahagia banget jalannya. Padahal jalannya udah balik-balik lantai 23, jalannya udah mau sengklek nih lutut ya kan, tapi bahagia banget jalan. Lihat ruangan baru, lihat ruangan propertinya keren. Saya jadi terinspirasi. Wah Tuhan, ternyata memang luar biasa. Kenapa iblis dulu menawarkan Yesus yang namanya kegemerlapan dunia? Karena di dalamnya banyak kemewahan, tetapi dia tetap pada kebenaran. Amin. Tetap pada kebenaran perkataannya sendiri. Jadi saya percaya juga Om Berti ini tetap dalam kebenaran. Yang puluhan M, yang segala macam, semuanya selalu apa? Bisa nggak ditempatin tempat ruang ibadah itu tersentuh saya? Belum tentu saya sebagai Om Berti, ibaratnya ketika saya ditawarkan tempat yang bagus, saya berkata, boleh nggak buat kegiatan ibadah tempat ini? Oh, the best banget. Tepuk tangan buat Om Berti dulu dong. Om Berti ya, Om Berti ya. Itu artinya apa? Mengkondisikan dimanapun kita berada selalu ada apa? Penyertaan dan kehadiran Tuhan. Ini penting jemaat Tuhan. Ada banyak anak-anak muda sekarang mulai nongkrong bareng, ngomongnya ngalur ngidul. Ini firman Tuhan untuk anak muda. Jangan sesat, ntar terkutuk loh. Ya, biasakan untuk jadi godaan-godaan para rahib, guru-guru orang-orang Yahudi. Ketika Rasul Paulus mengajarkan tentang kematian, kedatangan Kristus ada satu-satunya keselamatan, mereka mau tambahin lagi kebiasaan-kebiasaan budaya untuk diangkat, untuk tunduk terhadap aturan-aturan. Makanya maaf nih, Kristen Protestan itu kan ibaratnya suka memprotes. Karena apa? Banyak masukan-masukan dalam kehidupan yang menjadikan satu tolak ukur di dalam imannya. Enggak. Tolak ukur dalam iman bukan cara hidup, bukan gaya hidup penampilan, tetapi perlakuan kita terhadap firman Tuhan itu seperti apa, Rabli? Berani berkata jujur ketika orang mulai berbohong. Tetap berani berkata jujur. Tetap dijaga kekudusan ketika orang lain kompromi di dalam dosa-dosanya. Minum-minuman arak. Ayo Bung, supaya kita ibaratnya kerja ronda. Hari ini kita minum arak, kita pesta pora, karena ntar lagi liburan. Bung lalu diajak seperti itu. Apa kira-kira jawabannya? Sudah Jo, dikit-dikit aja enak. Akhirnya kita mulai apa? Mulai tergiur. Ngana. Kamu sudah ibaratnya nggak laki lagi kalau nggak minum di atas 1-2 botol. Mulai tertantang adrenalinnya. Oh iya ya, saya harus menunjukkan kalau saya itu laki-laki yang memang benar-benar maco, minum anggur 2 botol. Sehingga baik sekarang orang-orang yang penyakit liver ya, anak-anak muda zaman sekarang, salah satunya kemarin ada salah satu artis ya,
Siapa nama artisnya? Iya, itu kenapa jemaat Tuhan? Kanker, ya. Karena dia waktu sekolah ginjal ya. Jadi ibaratnya kalau kita lihat orang-orang yang kena ginjal itu karena minuman-minuman keras. Saya selalu ingatkan kepada anak saya ketika pertama kali dapat kuliah di Bali. Saya lihat setiap hotel itu ada bekas-bekas minuman keras. Saya antara istri saya bilang, Rafael ingat ya, ini nih minuman salah satu konteks budaya di sini. Orang-orang bule datang selalu memanaskan tubuhnya karena di sana nggak mendapatkan kehangatan karena di sana banyak musim saljunya. Jadi mereka datang ke Indonesia menghangatkan dengan arak di sini. Di Jakarta kotanya panas, di Bali juga kotanya panas, minum arak yang terjadi apa jemaat Tuhan? Pembuluh darah subangka, jantung subangka, kena panas lalu pecah. Lalu banyak orang yang akhirnya stroke. Ini dampaknya kehidupan. Akhirnya kita lihat biasanya itu menyesal kapan terjadi, Bu? Biasanya menyesal itu datangnya terakhir, belakangan. Masih muda, tapi sudah menghadapi ajalnya. Saya berdoa umur saya panjang, yang maksimalnya Tuhan 70 lah. Kalau bisa Tuhan tambahin lagi lah bonus gitu ya kan. 80 ya kan? Itu harapan kita. Jadi jangan sesat, karena gaya hidup kita akan disesatkan. Ini boleh nggak ya? Ini boleh nggak ya? Seperti hukum Taurat. Taurat sudah menegaskan 10 hukum Taurat itu harus dilakukan. Kalau tidak maka dia mati. Apa yang terjadi jemaat Tuhan yang tidak melakukan kena kusta, kena rajam, lalu mati pada ular, tidak taat dia harus apa, akhirnya mati dan lalu mereka tenggelam. Kita lihat banyak orang-orang Mesir pada saat itu ya. Nah ini artinya apa? Tuhan sudah memberikan ultimatum. Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kebenaran yang harus ditegakkan. Karena apa? Karena Injil itu sudah mengajar kita. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan ini tentang bagaimana kita harus menggenerasikan Injil ini supaya anak kita nggak sesat. Ya mungkin pahit di mulut dia setiap anak-anak kita menghadap, tapi menjadi penawar bagi setiap pengajar-pengajar sesat dalam diri kita, anak diri kita. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Kita lihat firman Tuhan ini. Baik. Ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 dan 17. Ya. Ini nih. Kalau ada kebakaran ada blambir gitu ya, ada pemadam. Kalau rohani kita, nah ini nih yang kita harus ingat, pemadam diri kita supaya tidak meninggalkan kebenaran. Saya suka sekali dengan kesaksian Bu Gembala tadi ya. Ini dia. 2, 3 ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi setiap perbuatan baik. Amin. Ini dia. Jangan sesat, yang dilakukan harus apa? Di atas tadi, coba naik ke atas lagi. Di atas lagi ya. Untuk bermanfaat, untuk mengajar. Kenapa anak kita sesat? Kenapa generasi demi generasi orang tua banyak disesatkan? Karena tidak mau belajar. Tidak mau belajar. Tidak mau ditegur. Saya sebagai suami suka ditegur istri saya. Saya juga kadang-kadang suka protes. Nggak usah gini segala macam. Tapi untungnya seperti yang dikatakan Gembala tadi, di akhir daripada review refleksi yang tadi, oh ternyata saya salah. Saya harus memperbaiki kelakuan, kesalahan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Hari ini kita berbicara di tengah keluarga kita masing-masing. Ayo kita saling mengingatkan agar kita jangan disesatkan, kembali kepada Injil. Karena Injil tadi adalah kekuatan Allah. Injil itu kalau kita lihat di situ adalah juga Kristus ya, yang dikatakan menyelamatkan kita dari dosa. Kristus yang mengajari kita untuk tinggal di dalam kebenaran. Kristus yang artinya adalah menuruti kehendak Allah. Jadi kalau ada Injil-Injil lain, jadi Injil-Injil lain yang dimaksud dalam surat Galatia ini apa? Itu tadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus ditambah dengan konteks kebudayaan ditambahkan. Kamu kalau nggak disunat, kamu nggak masuk surga. Kalau kamu nggak masih kebaikan, nggak masuk surga. Itu ibaratnya hanya pola gaya hidup orang percaya aja. Kalau misalkan kamu udah percaya kepada Kristus dalam hidup dalam pengajaran, mau sunat masalah nggak kita kalau sunat? Enggak. Karena orang Nias pun, orang Jawa pun punya konsep kebiasaan untuk kebudayaan disunat. Atau mungkin berbagi. Ya, kita biasa ada kebiasaan-kebiasaan di kampung. Pesta panen contohnya Pak, yang maaf nih. Kalau pesta di Ambon biasanya pesta panen yang dilakukan apa Pak Pendeta Mario? Arumbai. Hah? Arumbai. Artinya apa tuh Pak? Dayung perahu, lalu balapan ya. Oh, kayak apa tuh ya? Pacu jalur ya.
Ya, ditusuk segala macamnya. Itu sebuah kebudayaan yang dia apa? Supaya apa? Menyatunya warga, menyatunya masyarakat. Tetapi bisa nggak kira-kira itu membuat orang lagi tidak tunduk kepada Allah? Bisa. Salah satunya apa? Mungkin di dalam persaingan tersebut mereka mengandalkan apa? Opo-opo ya, maaf ya. Yo, supaya pacu lajurnya, saya melihat benar itu kapalnya didoain, ditumpang tangan, dipotong sapi. Coba sebagai hamba Tuhan berada di situ, dalam nama Yesus, stop potong kambing, potong babi, apalagi potong manusia. Kita harus tegaskan, nggak boleh ya bakar menyan. Ini banyak sekali ritual-ritual terjadi. Akhirnya apa? Sesat. Pacu jalurnya akhirnya apa? Melibatkan kuasa-kuasa roh jahat yang pada dasarnya bisa dimasukkan ke dalam penginjilan. Coba setiap pacu jalur teriakan bunyi firman Tuhan apa? Jalur pertama, inilah firman Tuhan, Kejadian 1:16, baca segala macam. Itu kan jauh lebih mengedukasi dalam firman Tuhan. Tapi yang namanya manusia selalu memudahkan dan membahagiakan menurut caranya masing-masing. Saya percaya nanti Bapak Gembala di budaya anak muda apa nih harus dilakukan nih buat anak-anak muda di sini, persiapan pasca. Apa yang harus kita buat? Ya. Yang selanjutnya kita lihat di sini adalah yang kedua. Yang kedua kata firman Tuhan, penjelasan pada hari ini adalah melakukan kehendak Allah. Ya. Bagaimana cara melakukan kehendak Allah? Kita lihat di ayatnya yang ke berapa tadi itu? Di ayatnya yang ke-10, Rafi, tolong, maaf itu. Tadi jangan sesat ya. Ya, karena yang sesat itu adalah terkutuk, hidup penuh dengan kesulitan. Ayat yang ke-10. Melakukan kehendak. Ini sebuah kesimpulan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Bagaimana Injil menjadi satu-satunya, bukan salah satunya. Injil adalah satu-satunya, bukan salah satunya. Apa itu? Dua kita baca sama-sama 2, 3 ya. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Ini penegasan Rasul Paulus yang masih diragukan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu kalau dia adalah penyesat. Rahib-rahib Yahudi berkata bahwa jangan dengarkan dia karena ikatan budaya itu penting. Bukan hanya firman Tuhan, tetapi budaya lebih penting daripada ajaran firman Tuhan. Tetapi yang dilakukan Rasul Paulus adalah apa? Yang ku cari adalah kesukaan Allah. Kita siap mencari kesukaan Allah? Amin. Itu yang harus kita lakukan. Apa salah satu kesukaan Allah? Banyak sekali. Tunduk dan taatlah kepada firman Allah karena itu adalah kesukaan Allah. Kalau kita lihat Ratu Esther, kemarin saya pembelajaran di kelas itu Ratu Esther. Ratu Esther adalah ada salah satu ratu yang berasal dari orang Yahudi, di mana mereka di pembuangan, mereka akan dibunuh semuanya karena mereka bertambah banyak. Tetapi dia tidak tinggal diam. Ratu Esther yang punya paman namanya Mordekai, ya, kalau nggak salah ya. Ya. Nah, Mordekai. Dia tidak kompromi dengan kegelisahan ada, tetapi dia mencari kekuatan yang berasal daripada Allah. Yang dilakukan apa kesukaannya? Dia berpuasa. Berapa lama jemaat Tuhan? Kemarin kalau nggak salah diingatkan juga ya, ada kemarin 3 hari 3 malam. Dia berpuasa. Dia melakukan kesukaan Allah. Bagaimana? Kalau bahasa Bapak Gembala, mengacu rohani Tuhan. Apa sih? Mengacu apa? Mengelik ya? Mengelik. Mengaju artinya mengambil hatinya Tuhan. Bagaimana cara mengambil hatinya Tuhan? Tentunya merendahkan diri. Kalau orang sombong bisa nggak, Bung, meninggikan Tuhan? Orang sombong bisa nggak meninggikan Tuhan? Nggak bisa. Dia merendahkan diri. Ada salah satu tokoh yang kaya raya, dia menawarkan diri untuk mengikuti Yesus. Masih ingatkan jemaat Tuhan? Dia berkata apa? Semua Taurat sudah saya lakukan. Aku mau ikut engkau. Oke, tinggalkan keluargamu dan ikutlah aku. Lalu dibilang apa? Aku akan menguburkan ayahku dulu. Biarkanlah orang mati menguburkan orang mati. Kalau seperti itu, lu belum ikhlas, belum total untuk apa? Untuk melakukan kehendak Allah. Bahaya jemaat Tuhan kita yang pada saat orang percaya, yang dimata notabene integritas kita orang percaya, tetapi yang kita lakukan hanya apa? Keinginan kita terus. Kapan kita melakukan keinginan daripada Tuhan? Jadi Rasul Paulus teruji sekali keinginannya tetap melayani Tuhan. Kalau kita lihat beberapa kali kehidupan Rasul Paulus mengalami tantangan ya. Dia terdampar di pulau tertentu, dia dicambuk, dia diracun, ya, dia terhempas, malah dia dihianati dan segala macamnya. Itu yang dihadapi Rasul Paulus.
Karena apa? Rahib-rahib Yahudi pada saat itu ngejas bahwa si Rasul Paulus ini gak benar. Tetapi kembali kepada keputusan jemaat itu sendiri yang ada di Galatia. Jadi jemaat Galatia ini, kalau kita ditegur sama gembala, ditegur sama firman Tuhan, jangan langsung menghakimi. Ini urusan saya, ini hidup saya. Betul, Rapli. Hidup kita urusan kita. Tetapi Tuhan mengizinkan apa? Hamba-hamba Allah berdiri di tempat ini untuk apa? Mengingatkan kita. Dengar tidak dengar, itu urusan Ngana, itu urusan kamu. Tuhan sudah mengingatkan kepada kepada Yunus. Pergilah dan selamatkan orang Niniwe. Dia tidak dengar lagi. Dia hanya dengarkan dirinya sendiri, seperti kemarin kisah tentang bagaimana hubungan emosional yang dijelaskan Pak Lukas. Bahwa bangsa Niniwe itu adalah musuh bebuyutan daripada orang Israel. Secara sejarah dia gak suka, itu bangsa musuhnya. Tetapi Tuhan beritakan selamatkan. Tetapi apa? Dia tunduk. Dia tunduk jemaat Tuhan. Akhirnya apa? Dia tenggelamkan. Dia masuk dalam prosesnya Tuhan. Akhirnya apa? Yang ngantar dia justru ikan yang besar itu sampai ke Niniwe. Akhirnya apa yang dia lakukan? Merendahkan diri dengan berpuasa. Berpuasa. Jadi berpuasa dalam pekan persiapan Paskah dan Jumat Agung ini, kita harus berpuasa jemaat Tuhan. Itu penting. Dan anak didik saya katakan, kalau kamu berpuasa, hal-hal yang duniawi yang biasa kamu lakukan apa? Bohong, jangan lakukan. Marah-marah sama mama, jangan lakukan. Berantem sama suami istri, jangan lakukan. Bagaimana caranya? Tetap tunduk kepada Allah. Itulah yang dilakukan. Sehingga bangsa Niniwe itu diselamatkan. Sehingga bangsa Israel diselamatkan dengan doa. Sehingga Ratu Ester tadi datang menghadap raja. Biasanya kalau raja mengatakan bunuh dia karena tidak berkenan permintaannya untuk menyelamatkan bangsa, akan dibunuh pada saat itu. Walaupun statusnya sebagai ratu. Tapi akhirnya apa terjadi? Akhirnya Tuhan memberikan hikmat kepada raja nama siapa? Ahasuerus. Akhirnya apa? Ketika dia bersujud dikatakan, wah, ini ratunya, semuanya adalah milikku, apalagi kau pinta ratuku. Dia hanya ingin bangsanya mendapatkan keamanan. Lalu apa? Raja Ahasuerus memberikan tongkat kepada Ratu Ester sehingga bangsa diselamatkan. Yang tadi menyiapkan tali gantungan, akhirnya apa? Apakah akhirnya dia selamat? Tidak. Aman tadi apa terjadi? Dia siapkan tali gantungan, tapi dia mati di gantungan yang dibuat sendiri. Jangan sampai kita mati terkutuk karena perbuatan kita sendiri. Hati-hati. Ini yang ditegaskan firman Tuhan. Harus tunduk terhadap firman Allah, melakukan kehendak Allah. Jadi kalau kita melakukan kehendak Allah dalam kondisi sadar atau tidak sadar jemaat Tuhan? Sadar. Apakah Yunus dia sadar? Sadar, dia sadar. Apakah Ratu Ester dia sadar akan dampak daripada kalau nggak diterima dia dipancung? Sadar nggak? Sadar, sangat sadar sekali. Sehingga ketika dia menyerahkan diri penundukan di hadapan Tuhan, dia berpuasa 3 hari 3 malam, dia sama sekali dia tidak makan. Apa menjadi kegelisahan atas bangsanya, dia bawa kepada Tuhan. Hari ini apa menjadi kegelisahan kita? Bawa kepada Tuhan. Satu kesaksian penutup dari saya. Saya belajar pengalaman dari Ratu Ester ini. Ketika menghadapi papa saya mau meninggalnya susah banget. Karena banyak banget opo-oponya tadi. Perahu orang gila kayak zaman dulu bisa dapat sama dia. Malam hari dibilang, dilihat bintang, perahu lu ada di sini. Ketika nyelam, perahu itu ketemu. Itu opo-oponya bapak saya. Ketika saya melayani, mungkin udah pernah saya layani, saya saksikan tempat ini. Ketika papa saya susah meninggal, saya tanya, Pak, sadar ya Pak? Saya suruh dia sadar dulu. Sebenarnya bapak siapa? Ada nggak yang nunggu? Dia bilang enggak, dia bohong, pembohong. Iblis itu sekali lagi dikatakan firman Tuhan, dia bolos itu artinya pembohong. Nggak ada. Tapi akhirnya saya katakan, di dalam kebenaran firman Tuhan, siapa dalam dirimu Pak? Baru bilang, iya ada di sini. Dia mulai bergetar, dia mulai manifestasi. Saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tunjukkan dirimu. Akhirnya manifestasi ke kakak saya. Kakak saya pindah ke kakak ipar saya. Dari situlah saya berbulan. Dari jam 8 sampai jam 12. Saya bekap dari belakang kakak saya. Karena dia udah menunjukkan beberapa manifestasi seperti babi hutan, orang hutan yang kayak di Kalimantan yang di Jalu, kalau di kampung sana ada ular, ada panglima perang dan segala macam. Saya katakan, Tuhan kuasamu lebih besar Bapak. Hamba tunduk merendahkan di dalam nama Yesus. Saya katakan sama saudara saya, ayo puasa. Mereka yang namanya puasa yang belum pernah belajar tentang bagaimana mendalami puasa, dia bingung, entar dulu segala macam. Tapi saya akhirnya, maaf ya, akhirnya bapak saya mengakhiri hidupnya dengan kami berpuasa. Kami berpuasa berjanji dari jam 4 kami sahur terakhir berdoa, pas mulai jam 6 kita doa. Itu mulai angin Bapak Ibu, gonjang gorden terbang kemana-mana. Wah, saya hanya di video call sama adik saya. Coba video call kemana? Adik saya bikin buka puasa, bikin telepon gitu ya, bikin jajanan makanan tuh dia makan buka puasa.
Akhirnya pada saat tambah diketahui adik saya, bapak saya sudah dengan tenang kembali ke bapa Bapak di surga. Ketika kita buka puasa bersama itu, menelan air itu bukan hanya air minum aja, kita sudah dengan air mata berkatakan terima kasih Tuhan, satu hari Engkau izinkan berpuasa tidak makan tidak minum, tetapi Tuhan sudah jawab dengan apa? Mengambil bapak saya, merendahkan diri. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, harus menjadi pelaku-pelaku Injil. Hari ini kita udah dengar firman Tuhan, udah dengarkan Injil, jangan pernah main-main. Satu Tuhan tadi, yang sudah kau lakukan apa Rafli, yang sudah kau lakukan apa Ibu Gembala, yang sudah apa yang kau lakukan Grace, apa yang dilakukan Kak Melisa, semua kita di tempat ini, apa yang sudah kita lakukan, semua itu harus berpadanan dengan Injil itu sendiri. Kalau itu tidak, Pak, kita akan menjadi lemah, kalah, dan terus ditawan oleh iblis, dan terjadi kebinasan, karena terkutuklah orang-orang hidup di dalam kesesatan. Yang pertama, jangan sesat. Yang kedua, tetaplah tunduk kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati, kita tundukkan kepala kita. Kita ke pujian, kita akan menyerah.